yang ditangani oleh pihak-pihak yang melakukan gitu. Nah, Dari mana? Kejaksaan. ya dari kejaksaan, KPK sampai kepolisian. Dari DPR sendiri kan undang-undang perampasan aset kan kembali tidak disahkan itu, Pak Irjen. Berantem kemana gitu. Nah, Saya tahu juga. Pak Irjen sendiri gimana tuh menurut? Ya menurut saya itu ya ngapain berantem kalau memang kita bersih murni, kok takut rampasan aset. Makanya jangan bikin mengkangkangi uang negara supaya jangan dirampas asetmu. Carilah hidup ini yang halal, carilah hidup ini yang betul-betul kita lakukan dengan keringat, jangan dengan darah dan air mata orang lain. Makanya kalau undang-undang perampasan aset itu menurut hemat saya segera diundangkan, biar ini gaung kepada orang-orang yang betul-betul rakus supaya takut. Miskinkan, kasih hukum seberat-beratnya, itu menurut saya. Berarti setuju Pak Irjen? Bukan setuju banget, 1000% saya setuju. Tapi langkahnya akan sulit nih Pak, artinya untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset ini akan sulit jalan. Nah, ada yang sulit kalau kita bersatu hati. Makanya mereka itu harus betul-betul membentuk satu opini bahwa kalian diperintahkan oleh undang-undang duduk di pelataran DPR sana adalah untuk kepentingan siapa? Kepentingan rakyat kan. Ya, kalau untuk kepentingan rakyat, utamakanlah kepentingan rakyat. Jadi nggak ada tumpang tindih. Kok takut masalah undang-undang perampasan aset? Kenapa? Mau apa? Makanya jangan melakukan satu tindak kejahatan atau korporasi yang merugikan rakyat banyak. Enak kita cari makan sendiri kan? Saya cari makan, hasil keringat sendiri walaupun seberapa, alhamdulillah kesehatan terjaga terus kan itu kan? Iya. Nah, daripada saya makan uang rakyat, terus mau tidur pun saya susah. Kebayang-bayang kalau ketangkap kan gitu kan? Yang enak tuh ya gitu. Makanya syukurilah nikmat Tuhan. Apapun yang diberikan kepada kita, nggak usah kita melebihkan apa yang di luar daripada kuasa Tuhan. Kira-kira ya. Pak Irjen, tapi Pak Irjen meyakini harta yang sudah ditemukan itu hanya segitu atau masih banyak lagi yang belum ditemukan nih? Kalau diteliti, kan gini ya. Kalau kita lihat yang ketemu aja segitu, apa iya yang ketemu aja segitu? Nanti tentunya kan akan ada pemeriksaan dokumen-dokumen atau aliran atau saksi dari orang lain yang menunjukkan masih ada tempat-tempat yang lain, tempat penyimpanan barang-barang bukti tersebut atau bukti hasil kejahatan. Kita lihat aja. Kita juga nggak usah seujon, gunakan prinsip azas praduga tak bersalah. Saya nggak mau memvonis orang sebelum ada bukti permulaan yang betul-betul mengikat bahwa dia diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana. Sekali lagi kita apresiasi apa yang sudah disampaikan ataupun di dalam kongres kemarin yang tadi ya, di dalam Komisi 3 menghadirkan juga Kapolda, Kakortas dari KPK, kemudian PLT dari Kejaksaan Agung bersatu padu untuk mengambil langkah-langkah yang konstruktif. Dukung sepenuhnya. Kalau ada yang bilang kenapa diserahkan kejaksaan, enggak, itu sudah merupakan koordinasi yang intensif. Dukung aja. Saya yakin kejaksaan akan mengambil langkah-langkah konstruktif. Bahwa saya juga satu orang yang melakukan, terus menjelaskan semua, nanti ditutupin, apa pasti banyak kayak gitu tadi. Percayakan aja, karena kan dimonitoring semua. Nyatanya orang sudah tersangkakan kok. Biarkan aja hukum berjalan dengan baik dan doakan koordinasi intensif antara kepolisian dan kejaksaan, jangan ada yang meracuni. Karena ini pilar penegak hukum ini bekerja sama dan bersatu dan ada irisannya sampai dengan ke pengadilan. Mereka harus betul-betul solid sehingga tidak ada yang meracuni mereka dan kita jangan coba-coba meracuni. Provokator yang ingin meracuni, yang tumpang tindih kejaksaan kepolisian, mundur kamu. Jangan racuni, ini negara Indonesia bukan negaramu. Oke, Satu lagi Pak Irjen, ini kan sudah mundur terus jadi tersangka juga. Kalau kemarin kan rumahnya dijaga tuh aman dari TNI karena mungkin undang-undangnya ada yang mengatur. Kalau sekarang gimana? Masih boleh nggak dijaga? Saya nggak mau setback. Perpres kan kayak gitu. Tahun 2025 mengatakan seperti kalau nggak salah, Perpres 66 kalau nggak salah. Untuk perlindungan kepada orang yang minta perlindungan ya. Saya juga nggak ngerti bagaimana penetapan Perpres itu. Yang
saya tahu bahwa penetapan tersangka adalah untuk melindungi yang betul-betul dalam mara bahaya, yang betul-betul menggeluti pihak keluarga ini kan enggak. Tapi sudahlah, sudah berlalu karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau anggota yang di lapangan melaksanakan tugas itu kan nggak ngerti dia kan hanya melaksanakan perintah. Jangan salahkan kepada mereka. Yang disalahkan itu pengambil kebijakan itu yang tidak bisa mensinergikan antara perintah dengan fakta lapangan. Peristiwa yang kemarin yang membuat runtuhnya kepercayaan orang pada TNI kita habiskan saja, karena kita kembali lagi kepada posisi semula. Faktanya kan kosong semua, nggak ada lagi, berarti sudah ada perintah direktif dari pimpinan tertinggi. Ya sudah, jangan diracun-racuni lagi lah. Sudah ngambil langkah-langkah konstruktif dari presiden, nggak usah lagi ada orang-orang yang goreng-goreng. Ayo kita damai aja. Serahkan semua kepada aparat penegak hukum. Kita doakan ini bermuara ke pengadilan dan berikan sanksi hukum kepada siapapun yang terlibat di dalamnya. Jangan ada dipotong-potong, mau siapa, mau di internal, eksternal, mau swasta, sikat habis semuanya. Berikan sanksi hukum yang seberat-beratnya. Gitu kira-kira ya.